dalam kehidupan kita ibu-ibu semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang terlalu baik buat kehidupan kita hingga saat sore hari ini. Pimpinannya, penyertaan yang sempurna, ajaib di dalam kehidupan kita. Kita dapat rasakan hingga saat hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang bagi ibu-ibu semua kita nyanyikan pujian. Saya undang untuk kita berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu. Kita mau siapkan hati kita ibu-ibu. Haleluya Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
Benar Bapak, karena salibmu kami ada. Sebagaimana kami ada. Kami teguhkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita kemuliaan bagi Allah kita. Karya terbesar. Haleluya. Haleluya, karya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita masih menyembah Tuhan. Kita masih mau meninggikan Dia. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Karena Engkau Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Siapa kami ini Tuhan? Engkau membuat kami berharga di hadapan-Mu. Berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, Hati yang mulia. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku.
rumah yang mereka itu dipakai untuk tempat ibadah, sinagog. Jadi kalau sekarang ini ya satu rumah ini ya seperti ini, ya. Seperti ini ya, itu bisa dikatakan gereja pada saat itu. Ya gereja. Nah, dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Jadi sebelumnya dikosongkan. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Ya. Kita bisa lihat pintu-pintu kita di sini banyak, nggak ada yang terkunci. Benar ya? Tapi aneh, kenapa dikatakan dengan jelas sementara pintu-pintu terkunci? Apa yang terjadi pada saat itu jemaat yang dikasihi Tuhan? Mereka mengalami ketakutan yang besar. Kenapa mereka takut? Mereka takut karena guru yang mereka percaya, karena Yesus yang selama ini mereka lulukan sebagai juru selamat, pada akhirnya kenapa menjadi mati. Mereka takut. Dan pada saat itu suasananya adalah jemaat-jemaat yang dulunya percaya kepada Yesus, mereka mengalami ketakutan. Nah, sampai pada akhirnya mereka bilang, udah kita jangan datang dulu deh beribadah. Soalnya suasananya belum normal. Sama ya, ingat ya dulu kita waktu zamannya Covid ya, jangan dulu, masih dilarang. Kita ini dulu deh, Zoom dulu gitu. Tapi memang ada gereja yang Zoom, ada gereja yang terus tetap ibadah. Kami waktu itu sempat memang 1 bulan atau berapa lama ya kami Zoom, tapi kemudian ibadah di gereja lagi. Nah, tetapi memang mereka punya kerinduan. Ayo kita ketemu lagi lah untuk saling menguatkan gitu. Tetapi dalam suasana yang kurang nyaman gitu. Jadi mereka ketakutan. Makanya oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan di ayat ini, sementara pintu-pintu terkunci. Jadi mereka dalam gambaran gini, ayo cepetan masuk gitu. Kunci pintunya itu kunci, jendelanya dikunci, semuanya dikunci. Jadi jangan sampai ada orang yang kepung mereka, ada orang yang tahu bahwa mereka melakukan pertemuan dan ibadah. Seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat runtutannya firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang ke-19, dari ayat yang ke-19 kita lihat bahwa dari ayat yang ke-18 ya. Bukan ayat. Kalau kita lihat Injil Yohanes dari pasal yang ke-18 dari pasal ya. Yohanes pasal yang ke-18 Yesus ditangkap. Ya, ini saya bacakan judul perikopnya aja. Yesus di hadapan Petrus menyangkal. Terus udah gitu kemudian Yesus dihadapkan Pilatus, itu pasal yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-18. Kemudian Yesus dihukum mati. Masuk ke dalam pasal yang ke-19, Yesus disalibkan. Jadi Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16 itu satu perikop itu menjelaskan bagaimana Yesus disalibkan. Dan kemudian Yesus mati di pasal 19 ayat yang ke-28 dikatakan Yesus mati. Pasal yang ke-19 masuk ke dalam ayat yang ke-31, lambung Yesus ditikam. Itu benar-benar Yesus mati. Dan masuk lagi di ayat yang ke-38, pasal yang ke-19 ayat yang ke-38, Yesus dikuburkan. Nah, kita ada yang saat ini kita pelajari adalah di pasal yang ke-20. Di pasal yang ke-20, ayat yang pertama itu perikopnya mengatakan kebangkitan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang luar biasa karena kita di sini acara kaum wanita ya. Jadi bapak-bapak jangan marah ya kalau saya tidak menyebutkannya ya. Ada hal yang luar biasa yang kita mau pelajari di pasal yang Yohanes pasal yang ke-20. Dikatakan di ayat yang ke-11 itu masuk dalam perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ingat ketika Yesus dikuburkan ada berapa perempuan ketika itu mau melihat Yesus ya, melihat jenazahnya Yesus, melihat tubuh Yesus yang sudah mati. Dan apa yang terjadi? Mereka kaget pagi-pagi, loh kok kubur Yesus sudah terbuka? Dan mereka mulai ketakutan. Nah kemudian datanglah malaikat, jangan takut, Yesus yang engkau cari sudah bangkit. Nah kemudian masuk lagi di pasal
Masuk lagi pasal yang ke-19, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, di situ menjelaskan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama kali ketika Yesus sudah bangkit naik terangkat ke surga, tubuhnya tidak ada dan itu sesuai dengan nubuatan yang sudah dijanjikan dan malaikat mengatakan yang engkau cari, Yesus yang engkau cari tidak ada di sini lagi karena dia sudah dibangkitkan. Nah, mulai masuk pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu hal yang pertama kali Yesus menampakkan diri. Tetapi di ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-26, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. Loh kok ya lucu, mereka masih dalam suasana ketakutan. Padahal di ayat yang sebelumnya, kalau saya mau bacakan ya, coba kita lihat bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21, kita baca bersama-sama. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di ayat sebelumnya itu di atas, itu masih ayat yang ke-21 karena yang saat ini kita pelajari ayat yang ke-26. Ada Yesus datang. Yesus menampakkan diri kepada mereka, damai sejahtera buat kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Tapi lucunya kenapa dimasuk di ayat baru berapa hari kemudian mereka masih mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah sudah mati. Padahal siapa sih mereka yang berkumpul? Mereka ini adalah orang-orang yang selama ini mengikuti Yesus dan Yesus membuat mujizat mereka melihat. Lucu ya. Yesus mengadakan mujizat mereka lihat. Tapi kok kenapa mereka tidak pegang janjinya Tuhan? Padahal Yesus sudah kasih tahu saya akan mati pada hari turun ke dalam kerajaan maut, 3 hari kemudian saya akan bangkit. Tapi mereka mengalami ketakutan bagaimana guru yang kita sembah selama ini sudah mati dan sudah enggak ada bersama dengan kita. Dan mereka mulai mengalami ketakutan, sangat takut. Padahal di ayat yang ke-21 udah jelas Yesus menampakkan diri pertama kali. Dan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ada kata yang tadi saya sudah bahas ya, kenapa mereka takut? Karena mereka tidak percaya. Sebenarnya Yesus di mana sih? Sebenarnya Yesus beneran gak sih bangkit atau gimana nih? Jadi gimana? Percuma dong selama ini kita ikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ayat yang ke-26 yang kita baca ini itu gak ada di antara kita. Amin. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, dia sudah mati dan sudah dibangkitkan. Di sini mereka mengalami ketakutan, bahkan dikatakan ayat yang ke-25, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Saya akan bacakannya, udah bisa ya. Ya, saya akan bacakannya, dikatakan, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalamnya, dikatakan, dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Separah itu. Padahal Thomas ini adalah sama pengikut Yesus. Tapi ketika dia mengalami ketakutan, dia mulai enggak percaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah kita nggak boleh mengalami takut? Boleh.
Mengalami khawatir boleh. Tapi yang Tuhan mau jangan sampai kekhawatiran kita, jangan sampai ketakutan kita pada akhirnya kita sulit untuk melihat kuasa Tuhan. Amin. Ya. Jangan sampai ketakutan kita pada akhirnya kita susah untuk melihat pertolongan Tuhan. Padahal kita selalu nyanyi berkali-kali Kau menolong. Terus ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, mulai kita bilang, Tuhan Kau di mana Tuhan? Sepertinya kok Tuhan gak tolong saya. Sepertinya Tuhan lebih sayang dia bukan saya. Sampai Thomas di ayat yang ke-25 mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku di tangan bekas lubang paku dan lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak percaya sama janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-26, kembali kita ke ayat yang ke-26. Ada kata yang luar biasa yang Yesus katakan buat kita semua. Di sini dikatakan ya, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Loh datangnya dari mana ya? Kan pintu kan udah terkunci. Dari gentengnya gak ada yang bocor. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, sama-sama, amin. Ya, ingat ya, tadi saya udah kasih gambaran, mereka saat itu sampai ketemu aja kunci pintunya. Jangan sampai ada yang ngelihat kita sama-sama, karena mereka memang ketakutan. Bahkan ada Thomas di situ bilang, ya sebelum saya cucukin jarinya saya gak percaya tuh Tuhan bangkit. Saya taunya Yesus itu beneran mati. Saya gak percaya Tuhan itu bangkit, Yesus itu bangkit. Sampai separah itu dan dengan jelas firman Tuhan di sini dikatakan, pintu-pintu terkunci saking mereka takutnya. Dan apa yang terjadi? Yesus datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ketakutan kita, di dalam kekhawatiran kita, Yesus hadir. Amin. Ya, di sini dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu kalau misalkan teks aslinya dikatakan eirene humin. Eirene itu damai sejahtera, humin itu artinya bagi kamu. Boleh kita sama-sama supaya ingat ya, eirene humin. Eirene humin itu, eirene damai sejahtera, humin bagi kamu. Sekali lagi, eirene humin. Boleh ngomong ke sebelah kanan kirinya biar ingat. Ya, eirene humin. Ya. Nah, tadi kan kita udah belajar damai sejahtera buat kamu. Sekarang saya akan ngajarin damai sejahtera bagiku. Bagiku, saya ya. Eirene, Amy. Eirene, Amy. Bilang sama buat diri sendiri. 2, 3. Eirene, Amy. Damai sejahtera buatku. Damai sejahtera. Eirene itu adalah damai sejahtera dari Allah buat kita semua. Jadi eirene Amy, damai sejahtera Tuhan buat saya. Eirene humin, damai sejahtera Tuhan buat kamu. Jadi nanti di rumah bilang, Pah, eirene humin loh, eirene humin gitu. Apa gitu? Waduh. Datang ke Maranatha ibadah pok wanita sebanten ya, pulang-pulang udah pinter ya minimal 1-2 kata bahasa Yunani keren gitu ya. Gitu ya. Eirene Amy, eirene humin. Jadi ketika Yesus mengatakan eirene humin, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus mengatakan bagi kamu itu bukan hanya buat pemimpin ibadah, bukan hanya waktu itu pemimpin rumah ibadah, bukan, tetapi eirene humin, damai sejahtera buat kita semua. Buat siapa? Buat setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami eirene,
damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, itulah yang akan kita alami. Eirene, ada damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ke-26 ini, apalagi di ayat yang ke-25, sampai si Thomas bilang, kalau saya belum mencucukkan tangan saya nggak percaya. Sekali-kali saya nggak percaya. Padahal dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Akhirnya dia takut. Ketika dia takut, saking takutnya, saking khawatirnya, dia susah ingat sama janji Tuhan. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita di tempat ini, kita hidup dalam Tuhan, kita tahu bahwa ada Eirene dari Tuhan, Eirene Emi. Ada damai sejahtera dari Tuhan buat saya, Eirene Emi. Jadi kita tetap percaya, bahkan dikatakan meskipun doaku tak terjawab, ya kan? Mungkin kita sudah bergumul dalam doa kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan mungkin Tuhan belum menjawab. Meskipun duri dalam dagingku, ya kan, ya, ku tetap memilih untuk percaya. Ya, aku Tuhan tetap memilih untuk percaya. Jangan sama seperti si Thomas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, dia turun tangan, memulihkanku, amin ya. Aku percaya Tuhan, engkau terlalu sanggup buat jalan. Sekalipun bagi manusia jalannya sudah tertutup, tapi ada banyak cara Tuhan memberkati kami, memberkati kita semua dan membuka setiap jalan-jalan yang tertutup. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ada kata Eirene yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali di ayat yang ke-26. Di sini dikatakan ayat yang ke-26. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Nah, ini janjinya, damai sejahtera bagi kamu. Eirene humin. Jadi ketika Yesus berkata, dia teksnya ini dia mengalami perubahan kata, tetapi kata dasarnya, saya ambil kata dasarnya supaya gampang dimengerti. Dia memakai kata lego. Lego itu memang berkata, tetapi bukan hanya cuman cukup, memang benar arti teks aslinya artinya berkata. Namun lebih dari itu dia punya tensisnya present, indikatif, aktif. Jadi dikatakan present itu kegiatan yang sedang berlangsung dan terus menerus dilakukan terus menerus. Dan itu indikatif aktif. Ya, jadi seperti ini ya. Saya akan memberi penjelasan. Dan Yesus berkata, damai sejahtera buat kamu itu hari ini, besok Tuhan juga bisa bilang, besok juga Tuhan bilang buat kita, damai sejahtera buat kamu. Besoknya lagi Tuhan bilang damai sejahtera buat kamu. Tahun depan Tuhan bilang buat kita damai sejahtera buat kamu. 10 tahun kemudian, 10 tahun lagi Tuhan masih mengatakan buat kita damai sejahtera buat kamu. Amin. Karena bentuk perintah tensisnya ya. Kalau lebih sederhana ya. Bentuk katanya itu kata berkata dari berkata itu adalah kata teks aslinya lego. Dan itu present itu kegiatan yang sedang berlangsung terus menerus dilakukan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini firman Tuhan buat kita semua hari ini. Yesus terus menerus datang dalam hidup kita. Bilang, Eirene humin, damai sejahtera buat kamu. Damai sejahtera buat kamu. Amin. Kalau Yesus bilang damai sejahtera buat kamu, Yesus juga mau mengatakan damai sejahtera buat keluarga kita.
Ya, karena di sini damai sejahtera dalam keluarga. Kalau saya kutip pujian dari Pokda Sana Indah itu katanya, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Itu artinya aku dan seisi rumahku akan terus percaya sama pertolongan Tuhan, akan terus percaya akan kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa, kalau kita tetap memilih untuk percaya di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, mungkin perekonomian boleh gonjang-ganjing, apa yang terjadi mungkin kita bisa berat menjalani, tetapi ketika kita mulai percaya, kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Dan kita akan mengalami yang namanya Eirene Humin, damai sejahtera buat kamu. Eirene Amy, damai sejahtera bagi saya. Ketika kita mengalami yang namanya damai sejahtera ibu-ibu, walaupun kangkung seikat harganya 5.000, ya udah tetap sukacita aja. Bener ya, kadang-kadang kan kaget ya ampun tibang kangkung doang sekarang di pasar harganya 5.000 seikat. Jadi bingung, biasanya makan kangkung, sekarang kita makan apa? Orang udah seikat 5.000, udah tetap aja percaya Tuhan Yesus tolong. Kenapa masih tetap bisa bersuka cita? Ada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan bilang damai sejahtera. Iya Tuhan terima kasih, yang penting ada damai sejahtera. Besok Tuhan bilang ada damai sejahtera. Iya Tuhan terima kasih. Akhirnya hidup kita hari lepas hari kita mengalami yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya damai sejahtera dari Tuhan, jadi apa yang kita cari lagi? Apa yang kita cari lagi? Toh Tuhan sudah menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Eirene Humin, Eirene Amy. Sekali lagi ya, kita katakan bersama-sama ya. Eirene Humin, Eirene Amy. Eirene Humin, Eirene Amy. Jadi nanti jangan lupa dicatat kalau bisa ya, dicatat. Nanti Pak, bangun Pak. Tadi bilang katanya itu dapatnya itu Eirene Humin. Apa tuh artinya? Saya juga lupa, nggak tahu ya artinya apa ya gitu. Nggak apa-apa, yang penting Indonesianya. Ingat Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Damai sejahtera bagiku dulu ya. Eirene Amy, 2, 3. Eirene Amy, Eirene Humin. Bilang kanan kirinya Eirene Humin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ditutup dengan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Udah ketemu ya jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi ya, karena baru ada teksnya. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan mau membawa damai sejahteranya Tuhan, kami bawa ke dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami pun mengalami damai sejahtera daripada Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui rumah tangga kami. Pakai kami Tuhan, ibu-ibu kaum wanita yang takut akan Tuhan, menjadi wanita-wanita yang luar biasa memiliki iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun banyak perkara besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah
adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan, biarlah tinggal di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah roh Tuhan terus berkata-kata atas kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah kami pelajari. Bukan saja kami puas menjadi pendengar, tapi kami pun mau belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom. Sebagai lagu responsoria dari kebenaran firman Tuhan, saya undang tim musik dan singer semuanya WL. Ya, ini lagu titipan lagu dari Bapak Gembala, jadi harus dinyanyikan ya. Saya serahkan kepada WL. Terima kasih yang banyak. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Marija Handumena, dipakai luar biasa buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Untuk merespon firman Tuhan ya ibu-ibu, kita nyanyikan titipan Bapak Gembala. Haleluya. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Kau punya aku.
semuanya, saat ini kita akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dari ibu-ibu kaum Komisi Wanita dari PAUK Harapan Kita. Setelah itu siap-siap dari PAUK Binong. Kami persilakan.
Terima kasih atas kesaksiannya dari ibu-ibu semua. Maaf meralat ya tadi Pok Sari Bumi ternyata dari Binong. Terima kasih. Dan Yesus memberkati kita semua ibu-ibu. Terima kasih atas kesaksiannya semuanya. Saat ini kita akan menutup ibadah kita, Komisi Wanita Sepok Banten. Saya undang kita berdiri. Kita akan menerima berkat dan doa syafaat dari hambanya Bapak Pendeta Ruben Hatumena. Mari kita nyanyikan pujian bersama. Yesus Kau yang terindah. Menjadikan Yesus dalam setiap kehidupan ini, itulah yang menjadi paling utama. Amin Tuhan. Belajar dan belajar terus untuk lebih dikuatkan dalam Tuhan. Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tiada henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Bapa. Hati kami penuh dengan sukacita ketika kami menerima yang terbaik dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan. Shalom, damai sejahtera yang Tuhan karuniakan bagi kami. Irene, Tuhan kiranya memberkati setiap kami sebagai ibu-ibu rumah tangga. Biarlah jadikan kami sebagai penopang dalam keluarga rumah tangga kami, dalam pelayanan mendampingi suami kami, dalam melayani keluarga anak-anak. Tuhan kiranya berikan kekuatan ekstra bagi kami. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus senantiasa kuatkan kami, bukan kuat dan gagah kami, tetapi Tuhan yang ada bersama dengan kami. Bapa di sorga, kami teringat juga bagi saudara kekasih kami, Ibu Ikat yang tidak bisa ada bersama kami dari Pok Tesalonika Bapa. Apapun keberadaannya, apapun yang dihadapi, keadaan fisiknya terganggu, kami imani, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami percaya bilur-bilur Kristus telah menyembuhkan ibu kekasih kami ini. Kami doakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, mari berkati ibu-ibu rumah tangga ini Bapa, kuatkan mereka. Mereka mendatangkan kekuatan, mereka menjadi saksi, menjadi berkat bagi suami dan anak-anak mereka.
Biarlah mereka dalam keluarga rumah tangga mereka akan senantiasa menghadirkan Irene, menghadirkan shalom di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Supaya suami anak-anak mereka pun boleh mendapat kekuatan karena Tuhan ada. Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Bapa dalam surga, kesempatan yang indah ini kami juga sebagai ibu-ibu POK Maranatha, kami sehati, kami berdoa juga bagi gereja POK Tesalonika Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau selama ini mereka mendapat intimidasi, mereka senantiasa selalu diganggu ketika mereka adakan ibadah Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi orang-orang yang tidak mengenal Engkau, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka yang hidup dalam intoleransi Tuhan. Kami tahu di balik ini adalah satu kuasa, roh kegelapan, roh jahat, roh pemecah belah, roh antipati. Kami patahkan, tolak itu semua di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus telah memberikan kekuatan, kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, berkati hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Semua POK Banten Tuhan, ikat kami dengan tali kasih Tuhan. Agar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan. Agar di Tangerang ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Lewat pelayanan-pelayanan kami Bapa dalam surga. Kami menyerahkan POK Sebanten ini dalam tangan Tuhan. Teristimewa kaum wanita POK Sebanten Bapa di surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Akan nyata keluarga-keluarga, anak-anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Lewat didikan dari ibu-ibu yang hebat ini. Ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Tuhan jamah mereka, urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa. Kami minta biar Roh Kudus senantiasa tuntun kami. Kami punya Allah yang telah mati, menderita untuk kami, datang untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus kami dari dosa dan salah kami. Dan kebangkitan itu merupakan kekuatan baru bagi kami, pengharapan bagi kami, agar kami tadinya hidup dalam keputusasaan, dalam keraguan-raguan, dalam kebimbangan. Tapi Engkau telah bangkit Tuhan, itu memberikan pengharapan, kekuatan baru bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami untuk menguatkan, menghibur kami, agar kami boleh memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang kekal, yang sifatnya permanen. Kalau dunia memberikan damai sejahtera, hanya bersifat sementara. Tapi dari Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa di surga. Bapa berkati kami semua, kuatkan jemaat POK Sebanten ini Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan, karena kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Biarlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kamu tidak tahu kapan, tapi tanda-tanda telah nyata. Dan biarlah kami boleh berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa semana doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan. Bukan saja bagi murid-murid-Mu, tetapi juga bagi kami semua. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah yang bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari kita semua pulang dengan sukacita, damai sejahtera. Irene, Tuhan kiranya menyertai kita. Mari kita angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat Allah. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
memberkati. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai ibu-ibu semua. Saat ini kita akan mendengarkan pesan-pesan kata sambutan dari Ketua Komisi Wanita kepada Ibu Yolanda. Saya serahkan selanjutnya untuk perayaan kepada Ibu Yolanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh bertemu dalam kasih anugerah Tuhan di POK Maranatha. Sebagai pengurus POK Banten kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu kehadirannya pada sore hari ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah boleh melayani, mengambil bagian di POK Maranatha. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan terus kami maju di dalam pelayanan kami sebagai wanita yang boleh berjalan hanya Komisi Wanita dan Komisi Pemuda dan Remaja. Biarlah kita tetap maju bersama di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, tapi biarlah wanita-wanita yang tangguh siap untuk menghadapi itu dengan ucapan syukur. Dengan senyum kita boleh hadirkan senyum itu sebagai rasa syukur dan terima kasih kita. Oleh sebab itu mari ibu-ibu saya hanya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di POK Maranatha. Dan nanti kita boleh bertemu lagi di POK Dasana Indah. Tadi Ibu Sekretaris mau saya, Ibu Yolanda jangan lupa nanti di Dasana Indah. Ya kan Bu? Bulan Agustus, ya kan? Oke. Apa Bu? Oh oke, nanti absennya nanti Bu. Dasana Indah bulan Agustus kita boleh bertemu dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya panggilkan untuk Ibu Lili, mari mainkan Bu. Ibu-ibu tunggu dulu, kami siapkan dulu yang di luar, nah Ibu Lili mainkan di sini. Shalom ibu-ibu. Shalom. Wow, jangan tegang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan semuanya. Ya, kita mau adakan sedikit kebersamaan. Ya, Bapak Ibu semua udah pegang snack yang tadi dikasih di depan. Ya, oke. Seperti biasanya kita mau lihat, itu plastiknya jangan dibuang ya ibu-ibu, itu nanti ada door prize. Di plastik itu ada ditempel nomor, nah itu nanti akan jadi di nomor door prize kita ya. Nah untuk sementara kita lihat snacknya aja dulu deh. Coba dilihat dulu snacknya apa aja nih Ibu Ata. Ada momogi coklat, momogi keju, momogi apa lagi? Tutti frutti, jagung, sama ada clown, sama sagu keju dan goriorio. Kalau gitu kita sekarang siapin dulu deh barang-barangnya, tasnya semua. Kita mau bangun, kita mau duduk sesuai dengan porsi snacknya masing-masing. Jadi saya mau kasih di sebelah sini yang depan momogi coklat. Coba momogi coklat untuk pindah ke barisan sebelah sini. Oke. Terus momogi jagung bakar boleh di tengah. Ya, terus ada momogi tutti frutti boleh di sebelah kanan saya. Terus apa lagi Bu Ata tadi? Cold ya? Cold crunchy. Cold crunchy boleh di belakang yang barisan ini ya. 7 kayaknya ada. Goriorio? Ada goriorio? Goriorio ada? Ada goriorio ada ya? Ya oke. Nih depan sini momogi coklat, jagung bakar, tutti frutti. Di belakang momogi coklat goriorio. Nah di belakangnya jagung bakar, sagu keju. Di belakangnya momogi tutti frutti, cold crunchy. Ya. Apa itu? Ada cheese. Keju. Ya. Oh ya boleh. Yang keju nanti di Aduh ini Ibu Ata ada berapa macam? Maaf. Ada 6 apa 7? Oh. Ada 7. Ya ada 7, berarti yang keju boleh di belakang sana deh, di pojok ya.
Coba dilihat, kita duduk dulu, ambil dulu yang ini momogi coklat sebelah sini di belakangnya. Ada apa tadi? Momogi coklat, jagung bakar, tutti frutti. Sama apa tadi? Goriorio ya. Momogi coklat, belakangnya Goriorio, belakangnya lagi momogi keju. Bisa ya tiga kelompok bisa sebelah sini ya, karena panjang kan. Momogi coklat, Goriorio, momogi keju. Ya. Terus yang ini momogi jagung bakar, Sagu keju. belakangnya sagu keju. Sebelah kanan sini momogi tutti frutti, belakangnya cold crunchy. Oke, masih bingung nggak Bu ibu-ibu? Masih rame. Coba yang momogi coklat, halo. Ya, ini momogi coklat. Yang belum ketemu momogi coklat ini, ya. Di belakang momogi coklat. Ada apa ini? Gimana ya tandain ya? Coklat. Ini dekat kan? Iya, Gorio. Di sini jagung bakar, Sagu keju. sagu keju. Ini tutti frutti sama kol. Yang ini keju ya. Oke, momogi coklat, Goriorio, momogi keju. Iya. Goriorio, mana Goriorio? Iya. Momogi keju. Yang seru dong. Terus ada momogi jagung bakar. Sagu keju. Mana sagu keju suaranya? Iya, yang seru ya. Ya, sebelah kanan momogi tutti frutti. Terus cold crunchy. Crunchy aja aku panggilnya crunchy. Kok kayaknya aku lihat di sagu keju. Coba aku lihat sagu keju. Mana sagu keju? Enggak, dipindahin. Dikit banget ya. Oh, Oh, pindahin. ini juga dikit. Ya udah, sagu keju boleh gabung sama momogi coklat. Oke, jadi kita ada 6 grup ya. Coklat ya? Sagu keju. Momogi coklat gabung sama sagu keju ya. Jadi aku panggilnya apa nih ya? Udah semuanya ibu-ibu? Saya absen lagi ya. Momogi coklat. Yeay. Kurang Campuran sama campuran. Kita apa dong namanya jadinya? Lama. Momogi campuran. coke. Apa? Coke. Coklat keju, ya benar. Coklat keju ya, coke katanya, coklat keju. Lalu yang kedua, momogi jagung bakar. Yeay. Tutti frutti. Crunchy. Yeay. Aduh, yang belakang, Goriorio. Dan terakhir, momogi keju. Kurang. Momogi keju. Yeay. Kita mau main game apa nih ibu-ibu? Nah, dari setiap kelompok seperti biasa, kebiasaan kita itu harus punya yel-yel. Jadi bagaimana caranya? Ya, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya pulang pergi Bali, Tangerang ya. Ya. Pulang pergi Bali, Tangerang. Ya, tiketnya doang. Ya, tapi udah kadaluarsa. Mainan game apa sih? Hai. Ya. Kita kasih waktu berapa lama nih untuk bikin yel-yel? 2 jam. Kayaknya betah banget di Maranatha ya ibu ya. Mau berapa menit?
Sekarang jam 6:05. Kita latihan 10 menit bisa? 10 menit? Kelamaan gak 10 menit? Kelamaan? 5? Wih jago nih ibu nih, 5 menit. Kelamaan 10 menit gak main. Gak main 10 menit kelamaan. 5 menit ya ibu-ibu ya, berarti jam 6:10 menit ya. Ayo silakan. Terus siapa yang jadi juri bapak-bapak? Bapak-bapak yang pendeta aja. Ada papa? Ada tuh dia belum. Sajiin pasti dia. Untuk para bapak-bapak, bisa dong saya minta untuk ke depan. Untuk bapak-bapak yang di belakang, halo bapak-bapak yang di belakang. Saya minta untuk ke depan dong untuk jadi jurinya ibu-ibu. Karena ini acaranya ibu-ibu jadi yang menilai bapak-bapak. Ditemenin sama bapak gembala kami. Ayo bapak gembala kami, Om Ruben di sini. Ditemani dengan bapak-bapak yang ada di belakang, ada 1, 2, 3. Sini Pak, temenin Bapak Gembala sini. Bapak. Bapak-bapaknya kabur. Untuk Bapak Pendeta temenin Bapak Gembala untuk jadi juri. Oh ya. Bapak Pendeta boleh duduk di sini. Om, duduk Om sini Om. Ada satu lagi ya.
Iya, udah belum ibu-ibu? Udah ya? Bung, ikut nilai sama pendeta. Ikut menilai 3 orang. Bilang. Iya, udah ya ibu-ibu ya. Bapak pendeta boleh duduk, nggak apa-apa. Bapak pendeta, kita mau menyaksikan. Udah belum ibu-ibu? Waduh, masih ya. Udah lebih dari 10 menit. Kayak Pi, katanya musik dong. Musik apa? Oke, waktunya udah habis ya. Ya, siap ya. Oh, mau coklat kayaknya udah siap. Siap. Yeay, boleh maju ke depan. Maju ke depan. Ya. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Bapak Pendeta akan menilai. Ya, yel-yel dari ya. Madep ke kamera, kamera di depan sana. Udah siap? Siap. Ayo ibu-ibu kita mau lihat nih dari Momogi Coklat. Beri tepuk tangannya. Sayang. Kak Ica. Beri tepuk tangan. Oi, Goriorio udah siap. Oke, boleh. Kesempatan kedua buat Goriorio. Ya, nanti siap. Oh ya. Ibu-ibu yang di belakang. Grup crunchy. Masih latihan. Ayo, duduk ya grup crunchy. Grup keju, halo grup keju, udah ya. Kita mau lihat penampilan dari Goriorio. Ayo. Ya, ini juri kita ada 3 orang ya, Bapak Pendeta Ruben Hatumena. Teman-teman. Ini ada Ketua Paduan Suara Maranatha, Bapak Andre sama Bapak Pendeta. Oke. Silar Putosi dari Oh, pendeta dari Larangan Indah. 3 orang ya, juri harus ganjil. Udah siap? Goriorio silakan. Kami dari Goriorio mau menyampaikan IL. Siap ibu-ibu? 1, 2, 3, go. Kami dari Goriorio. Hari Emen dan Umi. Kami dari Goriorio. Damai sejahtera bagimu. Kelompok Goriorio bangkit bagi Tuhan. Yes. Yeay.
Rio. Selanjutnya, wow udah pengen duluan nih. Ya oke, belakang duluan ya Keju, boleh maju. Semangat semua ya, semuanya semangat. Perlu mic? Ya, ini dia Momogi Keju, beri tepuk tangannya dong. Yeay. Kami, Pok Wanita Sebanten, Erene Umin, Erene Emin. Damai dan sejahtera selalu. Ya, beri tepuk tangannya dong. Ya. Ini ya kita ke depan dulu ya, sabar. Ini udah nih ya. Momogi, mana tadi? Jagung bakar. Habis ini ya nanti ya, habis ini ke belakang ya. Crunchy paling mantap. Yes. Crunchy. Maju, Momogi Jagung, ayo merapat Momogi Jagung. Momogi jagung bakar, mana tepuk tangannya? Udah langsung aja satu. Ya, oke. Kok ini campur-campur warnanya? Siap, Momogi Jagung siap ya? Siap. Oke, siap. Momogi jagung, enak sekali. Irene Emi, Irene Umi, damai sejahtera. Kami wanita Pok Sebanten siap melayani Tuhan. Yes, oke. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya oke, selanjutnya dari Crunchy. Wah banyak. Ya. Beri tepuk tangannya dulu dong untuk Crunchy. Cloud9 Crunchy, mana suaranya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya kita menang, haleluya puji Tuhan kita menang. Cloud9 Crunchy pasti menang. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan ya. Oke, ini yang terakhir nggak boleh kalah seru nih ya. Momogi Titi Fruity. Ya.
Ya, kita mau kasih semangatnya dulu untuk Titi Fruity. Yeay. Tes. Ya, Tutti Frutti siap. Ya. Yo ayo beribadah. Ibadah kawin sebanten. Tempatnya di Pok Maranatha. Tutti Frutti kelompok kami. Irene Yumin, Irene Amin. Sedikit Pak. Beri tepuk tangannya dong buat Titi. Aduh, kerja keras buat Bapak Pendeta untuk tim juri. Kerja kerasnya sangat dinantikan ibu-ibu. Ibu-ibu sabar menunggu ya untuk penilaian juri kita. Ya, silakan berembuk. Iya, udah Pak. Kita punya 3 juri handal ya, ibu-ibu ya. Tidak diragukan lagi. Kelompok ini dia. Sambil nunggu kita naikkan pujian yuk. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Boleh berdiri, kita mau joget bareng. Sayang, sayang, disayang. Bebaskan. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Aduh, kita perlu dukung dalam doa nggak sih ya ini bapak-bapak juri kita. Menentukan pemenangnya sulit seperti menentukan pemenangan Indonesia Idol. Ya. Semuanya pada bagus-bagus soalnya. Sudah? Silakan. Oh ya. Oke. Oke, sambil menunggu juri-juri, juri kita kasih waktu lagi deh ya, kasihan ya. Kita ada game pertanyaan ya. Pertanyaan cepat-cepat ya. Jadi nanti saya akan bacakan pertanyaan. Duduk jangan rapat-rapat. Karena kalau kita mau lihat tangan yang tunjuk tangan duluan susah.
Jadi saya minta yang tunjuk tangan langsung ke depan ya. Langsung ke depan ambil mic yang di depan sini. Itu yang berhak menjawab. Oke. Siap-siap ya Bapak Ibu. Ibu-ibu maaf. Apa subtema firman Tuhan kita hari ini? Ibu belakang. Tuhan tepat. Bagi kita, bagi keluarga kita. Oh iya betul, damai sejahtera bagi keluarga. Ibu, langsung. Hah? Kenapa Bu? Bagi keluarga. Bener kan? Bagi keluarga kan? Iya. Lagi ya, masih ada. Saya sih sebenarnya udah siap banyak pertanyaan ibu-ibu ya. Ada 100 lebih, cuma saya tanya panitia dulu, panitia ada berapa hadiahnya? 5. Oh, jauh banget dari pertanyaan. Gak apa-apa ya, yang penting seru-seruan aja ya. Oke, siap-siap ya. Ini perkataan ini sangat terkenal dan maknanya begitu dalam ya. Banyak ada tetangga kita yang sebelah, saudara kita yang sebelah ya. Bilang katanya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati? Yang nyabut nyawanya siapa? Kan yang cabut nyawa Tuhan. Mereka bilang gitu, kenapa Tuhan bisa dicabut nyawanya? Ya, nah ini jawabannya ibu-ibu nih. Kita mau ingat kembali jawaban dari pertanyaan tetangga kita ya. Sebutkan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir kali di kayu salib. Yes. Eli Eli lama sabatani. Iya, belum. Ayo, ambil mic-nya Bu, ambil mic-nya. Siapa cepat, ambil mic-nya. Sudah genap. Ayo ambil mic-nya aja, ambil aja mic-nya. Ambil aja mic-nya Ibu. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Iya. Di sini kita diingatkan kembali ya ibu-ibu ya. Bahwa Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya. Bukan diambil, tapi menyerahkan. Disitulah letak kemenangan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Oke. Nah. Aduh. Tadi hadiahnya udah dikasih? Belum. Oh nanti aja kita foto nanti ya. Ini mau nyelang ya Bapak Juri untuk pengumuman yel-yel, boleh? Yuk. Shalom. Haleluya. Root-rootnya Tuhan semua ini ya. Gak apa-apa Om, lagi gerah, mohon maaf. Berikut ada penilaian dari kami bertiga, dari Om Dalari, dari Larangan Indah, Om Ruben dengan saya. Sebenarnya semuanya tuh bagus Tante. Aku gak enak deh panggil Tante. Kakak-kakak. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 grup itu beti banget nilainya. Tapi memang dari ke-6 itu harusnya kami jadi mengambil ada 3 kategori. 1 kekompakan, 2 ada kandungan dari firman Tuhannya, 3 keseruannya. Jadi dari 6 itu terpilihlah ada 3 grup yang dimana bedanya cuma 5 poin doang. Jadi mohon maaf untuk yang lain semuanya bukannya jelek, semuanya bagus, semuanya luar biasa. Tapi kami harus mengambil keputusan jadi 3 yang akan kami ambil. Pertama untuk juara ketiga, kami bertiga kompak memberikan kepada tim Crunchy.
Dan mohon untuk satu orang bisa tampil ke depan. Dengan nilai 235. Untuk juara kedua, ini juga beda tipis banget sama tim Crunchy. Kami berikan kepada belum. Saya takut dikeroyok ini. Dari tim Rio Rio. Dan yang juara pertamanya nilainya 240. Itu udah nilai maksimal yang kita berikan, yaitu kepada Jagung. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk juara ketiga saya minta untuk, jurinya dong. Mana cepat kali perginya. Kasih hadiahnya dong. Juara ketiga. Ya, Bapak Pendeta silakan berikan juara ketiga. Ya, ini dia. Juara ketiga apa tadi? Oh, crunchy. Tepuk tangannya dong untuk Crunchy. Kemudian untuk Bapak Andre silakan kasih untuk juara kedua dari grup Gorio Rio. Untuk grup Gorio Rio. Tepuk tangannya dong, Gorio Rio. Dan untuk juara Semuanya estafet berikan kita, aplaus bagi yang ditunggu-tunggu. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Jagung juara. Bakar. Ya, aplausnya buat Jagung Bakar. Ya, semangat buat semuanya. Foto dulu bertiga, ya. Ya, jangan lihat isinya apa ya ibu-ibu ya, tapi keseruannya, kebersamaannya, oke? Ya, lanjut. Kita mau ini door prize, siap-siap ya untuk door prize. Door prize. Door prize siap-siap ya. Sambil menunggu kita masih ada pertanyaan ya. Seperti tadi ya ibu-ibu ya, yang tahu jawabannya cepat-cepat ambil itu mic di atas bangku ya. Jangan lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan. Ambil langsung ya, jawab pertanyaannya, oke? Apa yang dimakan Tuhan Yesus setelah ia bangkit? Maju, ambil mic-nya. Cepat, cepat, cepat. Apa sesol? Ikan goreng. Iya, ikan goreng. Gak mau kalah dia ikutan juga. Aduh, beri tepuk tangannya buat Ibu Yolanda. Boleh sesol, boleh dihibahkan gak hadiahnya? Saya lah kasih pertanyaan lagi. Bagaimana sesol? Iya, boleh beri tepuk tangan buat Ibu Yolanda. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kita ada di firman Tuhan ada sedikit
sebut-sebut nama Thomas ya. Ada perkataan Thomas yang terkenal Bapak Ibu. Dia sebelumnya nggak percaya, tapi setelah dia percaya ada perkataan Thomas yang terkenal sampai saat ini. Jawab, yang udah jawab udah ya, yang udah dapat udah ya. Ayo cepetan ambil mic-nya, ayo. Kaleli bukannya udah? Udah. Oh tadi salah. Oh tadi salah ya, udah boleh coba lagi. Apa Kaleli? Sebelum aku cucukkan jariku ke lubang paku pada tangannya. Salah. Perkataan Thomas ternyata. Thomas berkata, sebelum saya mencucukkan tangan saya ke tangan bekas pakunya dan ke lambung bekas tusukan, saya tidak percaya. Bukan itu, ayo coba. Perkataan Thomas yang sampai saat ini terkenal. Karena tadinya dia nggak percaya, setelah melihat Tuhan Yesus dia percaya. Ada perkataan Thomas yang luar biasa sampai saat ini. Apa Ibu? Ya Tuhanku dan Allah. Yes. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah salah satu bukti untuk kita semua bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau sebelah bilang Yesus itu bukan Tuhan, ini salah satu buktinya adalah Thomas karena dia melihat langsung Tuhan Yesus dan dia menyatakan ya Tuhanku dan Allahku. Ya Ibu-ibu ya. Oke, ingat ya yang juaranya nanti kalau dipanggil jangan sampai lupa. Ntar hadiahnya diambil orang. Udah berapa tuh Bu? Udah 4 ya? Ya. Satu lagi sebelum kita ke door prize ya. Satu lagi. Aduh. Waktu Tuhan Yesus di Betania, ada seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Ya, minyak narwastu, bukan itu pertanyaannya. Minyak narwastu, ya. Minyak itu mahal, ya. Ya. Tapi setelah wanita ini mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak itu, ya, ada murid Tuhan Yesus yang gak suka dengan perbuatan itu dan bilang pemborosan. Siapa itu? Yudas Iskariot. Ya, mantap ibu-ibu benar. Ya boleh yang tadi dapat bisa jawab pertanyaan 5 orang boleh maju ke depan. Ayo 5 orang boleh maju ke depan. Satu, dua, tiga, 4, satu lagi. 5 orang tadi 5 orang. Oh iya sama Ibu Irma. Enggak, Bu Yolanda dikat. Satu lagi. Enggak. Satu lagi tadi mana? Pertanyaannya tadi apa? Aku lupa. Bisa aja. Yang tadi jawab subtema, siapa tadi yang jawab subtema? Ibu. Terus tadi yang jawab perkataan Thomas, Ibu, ya ada. Terus yang perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, Bu Irma. Terus yang 1, 2, 3, Yudas Iskariot tadi, Ibu. Berarti baru 4, atau tadi Ibu Yolanda ya, satu lagi ya? Oh, berarti masih ada 1 hadiah sisa. Lanjut? Oke. Kita cari pertanyaan yang paling bikin saya bingung ya. Tuhan Yesus, Yudas Iskariot tadi menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Bukan itu pertanyaannya. Lalu Yudas Iskariot menyesal. Menyesal lalu mengembalikan uangnya ke para imam. Nah, uang itu dipakai buat beli tanah. Apa nama tanah yang dibeli pakai uang yang untuk menjual Tuhan Yesus? Ambil mic-nya. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Ini mic-nya. Nama tanahnya apa? Nama tanahnya? Akadama. Apa? Akadama. Akeldame. Akadama. Ya, bisa. Tanah tukang periuk, akeldama atau tanah darah sama ya. Oke, jadi udah 5 ya kita ya. Sip. Silakan Ibu Yolanda boleh kasih 1,
Ibu Marice Hatumena boleh kasih 1. Ibu Gembala kita juga boleh kasih 1. Terus satu lagi perwakilan. Iya silakan, satu-satu ya. Ibu Sekretaris Komisi Wanita POK coba, boleh kasih hadiahnya. Oh Ibu Irma, Sekretaris ya. Bendaharanya dah. Ada? Oke. Mana Ibu Joyce? Ya saya. Ibu Joyce boleh kasih hadiahnya buat pemenangnya. Satu lagi udah jangan foto aja. Satu lagi tolong dikasih Ibu. Di foto buat kenang-kenangan yang paling manis. Beri tepuk tangan. Masih ada satu lagi keseruan kita. Yuk. Pegang plastiknya ibu-ibu, kita mau putar door prize. Ayo. Siap ya ibu-ibu ya, siap lihat plastiknya. Ada nomornya kan? Semua udah pegang? Siap ya, kita hitung. Oh belum? 1, 2, 3. Putar, 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 putar. Lima puluh sembilan. Ada yang 59? 1, 2, 3, putar lagi. Yes, 1, 2, 3, putar. Enam puluh tiga. 63. Nomor sampai berapa Pak Ibu Panitia? Tadi habis nggak? 63. Habis nggak ya? 1, 2, 3. Putar lagi, putar. 1, 2, 3, putar. Minta dilamain. Biar seru katanya. Gak bisa, Oh, nggak nggak bisa. bisa. 58, iya Ibu, maju. Ya, 1 ya. Tunggu ya Ibu ya. Kita pajang dulu biar ibu-ibu di sini ngelihat ini dia yang dapat door prize. Oke, putar lagi. Top. 57. Wah, 57, 58, 59 udah keluar nih. 57. 57. 1, 2, 3. Ini otomatis ya ibu-ibu ya aplikasinya, jadi nggak bisa diituin ya. Iya, kurang lama. Bisa di
Oh iya, oke. Ya, kita putar. 1, 2, 3, putar. enam puluh empat. Ya, maju. Oke, biar cepat kita langsung putar lagi. Iya. Tujuh puluh. Yes, ya maju. Ayo kita putar lagi. Tadi dilihat tadi nomornya, lihat dulu nomornya. Bentar lagi 70. 70 berapa? Nomor 4. 4. Ya. 1, 2, 3, 4, satu kali lagi. Satu kali lagi. Harap-harap cemas. Yeah, beri tepuk tangannya semuanya. Dicek nomornya betul? Ya, oke. Ayo, jangan dulu, kasih hadiahnya. Oh iya. Setelah ini sebelum kita makan kita foto bersama dulu ya, seperti biasa buat kenang-kenangan kita. Ini hadiah door prize-nya. Ayo agak ke tengah. Ayo para pengurusnya boleh kasih hadiahnya. Panitia. Ibu Irma. Iya, boleh kasih hadiahnya Ibu Irma. Hadiahnya Ibu Irma. Ya, Ibu Joyce, boleh, ayo. Tadi saya lihat Ina ya, Ibu Ina tolong kasih hadiah nih buat ibu-ibu nih. Pengurus POK Ibu Ina, nah ini dia. Satu lagi udah sama Om Ruben, tolong ya satu lagi Om. Oke. Dan sebelum kita makan, mari kita sama-sama berikan aplaus bagi yang terakhir, sahabat. Iya, Ibu Yolanda, mana Ibu Yolanda? Foto bersama dulu atau kita doa makan dulu Ibu? Mana itu? Oh di sini. Oh iya, kita semua ya. Semuanya ibu-ibu kita foto di sini di depan semua ya. Oh yang ini dulu. Oke. Doa makan siapa? Om doa makan dulu. Ibu Gembala, minta tolong kita doa makan dulu. Doa makan dulu atau foto dulu Ibu? Doa makan dulu, ayo Ibu Gembala tolong. Ibu-ibu jangan keluar dulu ya. Kita berdoa dulu baru makan. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan dan kami semua diberkati dan kami juga sudah merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur, bersukacita
dalam acara pada sore hari ini, acara kaum wanita. Terima kasih banyak Bapak, dan saat ini juga kami mau makan Tuhan. Tuhan Kau memberkati makanan kami Tuhan. Tuhan biarlah kekuatan, kesehatan, sukacita datang daripada-Mu Tuhan. Makasih banyak Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu silakan makan. Mungkin foto dulu ya. Mungkin kalau kita makan nggak boleh di ruangan ya, jangan makan di ruangan gereja. Nanti kita kasih luar kursi di luar, nanti ada yang angkat kursi taruh luar. Cerminanmu, Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan.